balik lagi di channel aku. Di videoku kali ini aku bakal nyeritain lagi tentang sebuah kasus psikopat sekaligus kanibal nih guys. Nah sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel aku, di subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan videoku selanjutnya. Dan buat kalian yang suka jangan lupa juga untuk kasih like-nya, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi nama dari psikopat sekaligus kanibalisme ini adalah Hamilton Howard Albert Fish atau bisa dikenal sebagai Albert Fish. Jadi si Albert Fish ini lahir di Washington DC pada tanggal 19 Mei 1870. Ayahnya Albert Fish yang bernama Randall Fish itu merupakan seorang Amerikan yang usianya 43 tahun lebih tua dari ibunya yang bernama Ellen Fish. Yang berarti ayah Albert itu berusia 75 tahun ketika si Albert ini lahir. Nah, si Albert ini anak bungsu guys, alias anak yang paling kecil. Dan si Albert ini memiliki 3 saudara yang bernama Walter, Annie, dan juga Edwin. Hampir semua anggota keluarga Fish itu memiliki riwayat penyakit kejiwaan guys. Pamannya itu mengidap manic syndrome yang merupakan sebuah keadaan di mana gairah, pengaruh, dan juga tingkat energi meningkat secara tidak normal. Saudara laki-lakinya dimasukkan ke rumah sakit jiwa, saudara perempuannya didiagnosa mental affliction. Jadi mental affliction itu seperti gangguan mental yang dimana menyulitkan seseorang untuk beraktivitas, bersosialisasi, dan lain-lain. Dan ibunya mengidap penyakit aural atau visual hallucination. Jadi sama aja kalau aural itu bisa diartikan sebagai telinga atau indera pendengaran. Kalau visual itu lebih berkaitan dengan mata atau indera penglihatan. Ayahnya Albert ini merupakan bekas seorang kapten kapal dan sempat menjadi pengusaha pupuk. Namun kemudian dia meninggal pada tanggal 16 Oktober 1875 karena serangan jantung. Kemudian oleh ibunya si Albert ini dimasukkan ke panti asuhan. Nah, selama di panti asuhan si Albert ini sering banget nih mengalami kekerasan fisik. Sampai si Albert ini mengaku semakin mulai menikmati rasa sakit yang diakibatkan oleh banyaknya pemukulan yang ia alami. Jadi kayak udah terbiasa dengan kekerasan fisik. Albert juga sempat mengatakan, "Aku berada di sana sampai umurku hampir 9 tahun. Dan disitulah aku mulai salah. Kami dicambuk tanpa ampun. Aku melihat anak laki-laki melakukan banyak hal yang seharusnya tidak mereka lakukan." Pada tahun 1880, ibunya Albert ini mendapatkan pekerjaan di sebuah pemerintahan. Dan pada saat itu juga si ibunya ini mampu untuk membawa si Albert dari panti asuhan. Kemudian pada tahun 1882, si Albert ini mulai berkenalan dengan seorang remaja yang merupakan pengantar telegraf. Saat itu remaja ini mengenalkan Albert dengan urolagnia yang merupakan aktivitas meminum urin dan juga koprohagia yang merupakan aktivitas memakan kotoran. Dan Albert juga sering mengunjungi pemandian di hari Minggu hanya untuk melihat anak laki-laki yang sedang mandi. Pada tahun 1890, si Albert ini mulai menuju ke New York. Di sana, Albert mengaku menjadi seorang prostitusi dan mulai memerkosa remaja laki-laki. Nah, buat kalian yang nggak tahu prostitusi itu apa, jadi prostitusi itu adalah pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual. Nah, dengan itu ia mendapatkan upah sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya guys. 8 tahun kemudian ketika si Albert ini berusia 28 tahun, ia dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Anna Mary Hoffman yang umurnya lebih muda 9 tahun dari si Albert ini. Jadi istrinya ini kira-kira umurnya 19 tahun. Nah, setelah menikah mereka mempunyai 6 orang anak. Sepanjang tahun 1898, si Albert ini bekerja sebagai tukang cat dan mengaku kembali melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak, khususnya anak laki-laki yang berumur di bawah 6 tahun. Nah, kemudian ada seorang laki-laki yang membawa si Albert ini ke sebuah museum manusia lilin. Nah, di sana dia menjadi tertarik terhadap bisection alat kelamin laki-laki dan semakin terobsesi akan mutilasi seksual. Hingga pada tahun 1910, 7 tahun setelah ditangkap karena pencurian besar, si Albert ini bekerja di Wilmington.
Nah, dia sempat bertemu dengan seorang remaja yang berumur 19 tahun yang bernama Thomas Caden. Jadi Thomas yang saat itu diketahui menderita intellectual disability. Jadi intellectual disability itu sama aja kayak cacat intelektual yang dimana seseorang itu memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Jadi sama aja untuk mempelajari hal yang baru, mereka itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kalau misalnya mau berenang atau belajar berenang itu waktunya lebih lama dibandingkan orang yang biasa. Kemudian si Albert ini membawa si Thomas ke tempat di mana ia tinggal. Kemudian di sana mereka melakukan hubungan seksual. 10 hari kemudian si Albert ini membawa si Thomas ke gudang tua dan di sana ia mulai melakukan penyiksaan selama 2 minggu berturut-turut terhadap Thomas. Albert mengikat Thomas, kemudian memotong separuh alat kelaminnya. Pada awalnya si Albert ini berniat untuk membunuhnya dan memotong tubuhnya menjadi 2 bagian. Namun menurutnya cuaca yang terlalu panas akan menarik perhatian banyak orang. Rencananya tersebut kemudian berubah. Albert justru menyiram bagian tubuh Thomas yang terluka dengan peroxide dan menutupnya dengan sapu tangan yang sudah diolesi Vaseline. Jadi buat kalian yang nggak tahu peroxide itu apa, jadi peroxide itu sama aja zat untuk pemutih guys. Nah biasanya peroxide ini digunakan untuk antiseptik luka. Tetapi guys, kalau lukanya itu terlalu serius seperti si Thomas ini, maka akan menyebabkan lukanya itu semakin parah. Nah, setelah itu si Albert ini meninggalkan Thomas setelah sempat menciumnya dan meninggalkan uang sebesar $10. Kemudian pada bulan Januari tahun 1917, Albert ditinggalkan oleh istrinya demi seorang laki-laki yang bernama John Straub. Sejak saat itu, mau tidak mau, Albert harus mengurus 6 orang anaknya sendirian. Nah, selain itu juga, Albert juga sering mengalami auditory hallucinations. Jadi, auditory hallucinations itu biasanya berkaitan dengan pendengarannya, guys. Nah, bahkan pernah di suatu hari, Albert ini membungkus dirinya dengan karpet yang menurutnya dilakukan atas perintah dari salah satu Rasul Yesus. Albert juga mulai memuaskan dirinya sendiri dengan menanamkan jarum-jarum ke tubuh, bagian selangkangan, dan juga perutnya. Memukul dirinya sendiri dengan tongkat yang dipenuhi dengan paku, bahkan memasukkan benang wol ke dalam lubang anusnya yang sebelumnya sudah dicelupkan ke dalam bahan bakar dan kemudian menyalakan api pada benang wol tersebut. Walaupun si Albert ini tidak pernah berpikir untuk melakukan penyiksaan atau pelecehan terhadap keenam anaknya, namun ia mendorong anak-anaknya dan juga teman-temannya untuk memukul Albert di bagian bokongnya. Jadi sama aja, kamu tidak disiksa tetapi kamu harus melakukan apa yang aku suruh. Selain itu juga, si Albert ini juga terobsesi dengan yang namanya kanibalisme, dengan menyajikan daging mentah untuk makan malam anak-anaknya. Pada tahun 1919, Albert juga sempat menusuk seorang anak laki-laki yang mengidap penyakit intellectual disability. Albert juga menjadikan anak laki-laki yang menderita cacat mental sebagai korbannya. Nah, yang kebanyakannya itu mereka merupakan Afrikan sekaligus Amerikan, jadi campuran dari Afrika dan juga Amerika. Yang menurut Albert, mereka tidak akan dirindukan jika mereka dibunuh. Tidak jarang si Albert ini juga sering membayar orang lain untuk mencarikannya anak-anak yang lain. Kemudian ia menyiksa mereka, membunuh mereka, dan memutilasi mereka dengan menggunakan golok, pisau daging, dan juga gergaji. Hingga pada tanggal 11 Juli 1924, si Albert ini menemukan Beatrice Kyle yang berumur 8 tahun yang saat itu sedang bermain di pertanian milik orang tuanya. Albert kemudian menawarkannya sejumlah uang untuk membantunya mencari suatu tanaman. Namun ketika mereka berdua akan pergi, ibunya Beatrice ini melihat si Albert dan langsung mengejar si Albert. Tapi kemudian si Albert ini kembali ke lumbung milik keluarga Kyle, dan ketika Albert akan tidur, Hans Kyle yang merupakan pemilik pertanian menemukannya dan menyuruhnya pergi. Selama tahun 1924 yang kala itu si Albert ini berusia 54 tahun, menderita psikosis dan merasa Tuhan memerintahkannya untuk menyiksa anak-anak lebih banyak lagi dan juga memutilasi mereka.
Maka dari itu, si Albert ini mulai mencari korban yang lain. Dan calon korban berikutnya bernama Cyril Quinn. Dia dan temannya sedang bermain di pinggir jalan ketika Albert muncul dan bertanya pada mereka berdua, apakah kalian sudah makan atau belum? Belum. Karena mereka berdua menjawab belum, maka si Albert ini mengajak mereka untuk menuju ke apartemennya. Nah, sementara si Albert ini membuatkan sandwich untuk mereka, keduanya ini bermain di atas ranjang milik si Albert. Dan kemudian tanpa disengaja, matrasnya itu tergeser, guys. Nah, di bawah matras itulah mereka melihat golok, pisau dapur, dan juga gergaji. Seketika itu juga mereka langsung melarikan diri. Untung mereka berdua nih pinter ya guys, udah melihat benda-benda yang tajam, udah ada yang gak beres, mereka langsung kabur. Hingga pada tanggal 28 Mei tahun 1928, si Albert ini melihat sebuah iklan di koran New York. Dalam iklan tersebut tertulis bahwa seorang remaja yang berumur 18 tahun yang bernama Edward Budd sedang mencari pekerjaan. Dia juga sempat menuliskan alamatnya di sana. 3 hari kemudian, dengan mengaku sebagai petani dari New York yang bernama Frank Howard, Albert mengunjungi Edward di Manhattan. Albert sempat berjanji akan mempekerjakan si Edward ini beserta temannya yang bernama Willie dan akan mengirim mereka dalam beberapa hari. Namun si Albert ini tidak muncul. Dia kemudian mengirim telegraf untuk meminta maaf dan menetapkan tanggal untuk melakukan pertemuan dengan si Edward ini. Ketika si Albert ini kembali untuk menemui si Edward, nah si Albert ini sempat bertemu dengan saudara perempuannya yang bernama Grace Budd. Awalnya si Albert ini berniat nih untuk membunuh si Edward. Namun setelah melihat Grace, Albert mengarang cerita tentang acara ulang tahun keponakannya. Dia juga berusaha meyakinkan kedua orang tua Grace untuk mengizinkannya pergi bersama Albert. Di hari itu Grace pergi bersama Albert, namun Grace tidak pernah kembali. Hingga pada bulan November 1934, si ibunya Grace ini menerima sebuah surat dari seseorang yang tidak diketahui. Suratnya seperti ini guys. Nah, kemudian polisi mulai menyelidiki surat tersebut dan ada seorang pesuruh perusahaan sempat mengatakan kepada polisi bahwa dia membawa pulang beberapa ATK dan meninggalkannya di kamar yang ia sewa. Kemudian si pemilik kamar juga mengatakan kepada polisi bahwa si Albert ini meninggalkan kamar tersebut beberapa hari sebelumnya. Selain itu, anak laki-laki Albert juga mengiriminya uang dan menyuruh si pemilik kamar untuk menunggu pengiriman berikutnya. William F. King yang merupakan kepala bagian penyelidikan kasus tersebut menunggu di luar kamar hingga Albert ini kembali. Nah, kemudian si Albert ini muncul dan sempat berusaha untuk melukai si William dengan silet. Namun pada akhirnya dia bisa dilumpuhkan dan segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Albert mengakui bahwa ialah yang membunuh si Grace Budd. Walaupun pada awalnya ia ini berniat untuk membunuh saudara laki-lakinya yang bernama si Edward Budd tadi. Nah, Grace Budd ini dibunuh dengan cara dicekik dan sempat diperkosa oleh si Albert. Dan penculikan yang ia lakukan didasarkan atas motivasi seksual. Ternyata selain si Grace Budd, Albert juga diduga melakukan kejahatan yang sama terhadap Francis McDonald, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Francis dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada tanggal 24 Juli 1924. Setelah dilakukan pencarian, si Francis ini ditemukan di daerah hutan di dekat rumahnya dalam keadaan tergantung di pohon dan sudah meninggal.
Francis diserang secara seksual dan dicekik dengan suspender yang berasal dari celananya. Menurut pihak autopsi, Francis mengalami luka sobek yang panjang di bagian kaki dan juga perut. Bahkan urat kakinya hampir terpisah dari bagian daging. Albert sempat menolak untuk bertanggung jawab atas kasusnya si Francis ini. Belakangan dia mengaku bahwa dia berniat untuk memotong bagian kemaluannya, namun ia mengurungkan niatnya setelah ia mendengar seseorang mendatangi daerah tersebut. Teman-temannya si Francis ini mengatakan bahwa Francis ini dibawa oleh seorang laki-laki tua dengan kumis berwarna abu-abu. Seorang tetangga juga sempat melihat Francis berjalan bersama seorang laki-laki menuju ke hutan terdekat. Ibu Francis bahkan mengaku sempat melihat laki-laki tersebut sebelumnya. Ibu Francis juga mengatakan kepada wartawan bahwa laki-laki tersebut berjalan sambil bergumam dan melakukan gerakan aneh dengan tangannya. Dia juga melihat rambut dan kumisnya yang berwarna abu dan tebal. Hans Kyle juga mengidentifikasi laki-laki berambut dan berkumis abu tersebut sebagai Albert Fish yang berkeliaran di sekitaran tempat di hari Francis dinyatakan menghilang. Korban kedua yang dibunuh oleh Albert adalah Billy Gaffney yang berumur 4 tahun. Billy sedang bermain dengan temannya ketika ia dibawa oleh seseorang yang disebut temannya sebagai The Gay Man. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 Februari 1927. Adapun seorang mekanik yang mengaku melihat foto Albert yang terpampang di koran dan dia mengenalnya sebagai laki-laki yang pada tanggal 11 Februari terlihat sedang menenangkan seorang anak kecil yang berada di dalam kereta bayi. Detektif yang menangani orang hilang kemudian mendapatkan bukti baru bahwa si Albert ini bekerja sebagai tukang cat selama bulan Februari 1927 dan lokasi hilangnya Billy tidak jauh dari tempat si Albert ini bekerja. Albert mengaku bahwa ia membawa si Billy ke sebuah rumah kosong di daerah Riker Ave. Kemudian melepas semua bajunya, mengikat tangan dan kakinya, dan membungkamnya dengan lap kotor. Baju milik Billy juga dibakar dan sepatunya dibuang ke tempat sampah. Albert kemudian pulang ke rumahnya setelah sebelumnya membawa kereta bayi kembali menuju ke 59th Street pada jam 2 pagi. Keesokan harinya, sekitar jam 2 siang, Albert kembali menemui Billy sambil membawa sebuah cambuk yang ia buat sendiri yang berasal dari ikat pinggangnya. Kemudian ia mencambuk Billy di bagian belakang hingga darah terlihat mengalir melalui kakinya. Selain itu, si Albert juga memotong kupingnya, hidungnya, menyayat bagian wajah yang memanjang dari kuping kanan ke kuping kiri. Mencukil matanya, menancapkan pisau di perut Billy dan meminum darahnya. Albert kemudian membawa karung dan mengumpulkan batu di dalam sana. Dari situ Albert mulai memotong-motong tubuh Billy dan memilahnya, memasukkannya ke dalam karung, menambahkan batu-batu sebagai pemberat dan membuangnya di sebuah kolam berlumpur. Albert juga sempat membawa beberapa bagian tubuh si Billy ini untuk disantapnya di rumah. Albert menjalani sidang pertamanya pada tanggal 11 Maret 1935 berkenaan dengan kasus pembunuhan yang dilakukannya terhadap Grace Budd. Menurut kesaksian beberapa psikiater yang dihadirkan oleh pengacara yang membelanya, Albert mempunyai sexual fetishes yang diantaranya adalah Oleh karena itu, saat itu Albert ini dinyatakan tidak waras dan mengklaim mendengar suara Tuhan yang memerintahkannya untuk membunuh. Kemudian jaksa penuntut menghadirkan 5 orang saksi. Di antaranya adalah Menas Gregory yang merupakan bekas manajer di mana Albert pernah dirawat. Dia bersaksi bahwa Albert ini memang abnormal, namun dia waras. Menurutnya, memiliki sexual fetishes bukan berarti Albert ini sakit jiwa. Bahkan, Albert ini sama seperti kebanyakan orang pada umumnya, dan secara sosial merupakan orang yang termasuk baik-baik saja. Saksi keduanya yaitu seorang dokter magang yang bernama Perry Lichtenstein.
Dia menyatakan bahwa rasa sakit yang ditimbulkan dari siksaan yang dilakukan Albert terhadap dirinya sendiri bukan merupakan sebuah kondisi kejiwaan. Namun hal tersebut dilakukan karena dia memang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Kemudian, saksi ketiga yang bernama Charles Lambert memberikan kesaksian bahwa koprohilia merupakan aktivitas yang umum dan religius kanibalisme mungkin memang menunjukkan gejala psikopat, namun bukan menjadi sebuah bukti yang mengarah ke penyakit kejiwaan. Dan hal tersebut hanyalah persoalan selera. Saksi keempat yang bernama James Vavasauer hanya memberikan keterangan yang sama seperti Charles Lambert. Dan saksi terakhir adalah Mary Nicholas yang merupakan anak tiri dari si Albert ini yang berusia 17 tahun. Dia memberikan keterangan bahwa Albert kerap mengajari anak-anaknya untuk melakukan permainan yang melibatkan kegiatan pelecehan anak. Setelah sidang yang berlangsung selama 10 hari, Albert dinyatakan waras dan bersalah, dan hakim memutuskan hukuman mati yang dilakukan setahun kemudian, yaitu pada tanggal 16 Januari 1936. Albert meninggal di kursi listrik pada jam 11.09 malam di Sing Sing Correctional Facility yang merupakan penjara dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Ceritanya serem atau enggak? Yah, ini serem banget sih menurutku karena seorang kakek yang merupakan seorang psikopat, pedofil, dan juga kanibalisme. Oke, sekian dulu untuk videoku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe ya. Bye!